Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa wa ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya muliakan dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam yang mulia Bapak Dr. Zainal Arifin MPDI, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga. Teman-teman pasca sarjana program pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya yang kami banggakan, dan semoga semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ilmu yang barakah dan manfaat. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya kami dari kelompok 11 atas nama Supriyadi dan Muhammad Badri, izinkan kami untuk mempresentasikan mata kuliah pada kesempatan kali ini dengan tema sosialisasi. Berbeda dengan binatang yang tentu segala sesuatunya digerakkan oleh nalurinya, manusia harus memutuskan sendiri apa yang harus dia lakukan. Sementara itu juga keputusan yang diambil oleh suatu kelompok berbeda dengan kelompok lainnya, sehingga dari itu semua dapat dijumpai beraneka ragaman. Artinya banyak perbedaan-perbedaan yang akan kita jumpai dari satu individu, bahkan juga dari kelompok manusia. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh manusia didapat tentunya oleh suatu proses belajar, sehingga anggota baru dari kelompok masyarakat harus juga mempelajari kebiasaan melalui proses yang dinamakan sosialisasi. Selanjutnya, sangat penting kita mengetahui apa itu sosialisasi. Sosialisasi adalah keseluruhan kebiasaan manusia yang harus dipelajari oleh setiap anggota baru suatu masyarakat. Apa saja yang diajarkan melalui sosialisasi? Yang diajarkan melalui sosialisasi adalah peranan-peranan. Oleh sebab itu, teori sosialisasi yang dikenalkan oleh sejumlah tokoh sosiologi dikatakan sebagai teori peranan. Selanjutnya, sosialisasi dapat juga diartikan sebagai proses seorang anak dalam belajar menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Jadi lebih pada prosesnya, proses di mana seorang anak itu belajar menjadi anggota yang berpartisipasi aktif dalam sebuah atau dalam masyarakat. Nah, di sini juga bila ini sebagai contoh sebetulnya, bila cermin memantulkan apa yang terdapat di depannya, kita bisa bercermin. Nah, di situ dapat kita lihat cermin tentu memantulkan apa yang ada di depan cermin itu sendiri. Maka seorang pun juga memantulkan apa yang dirasakan sebagai tanggapan daripada masyarakat. Jadi apa yang dia lihat di depannya tentu dia akan merasakan. Selanjutnya ada
tokoh juga mengenalkan teori looking girls self sebagai berikut. Yang pertama adalah persepsi kita memandang orang lain. Ini bagian dari teori daripada sosiologi. Mohon maaf, sosialisasi. Yang pertama adalah persepsi kita memandang orang lain. Tentu apa yang kita lihat orang lain, tentu di situ juga kita mempunyai persepsi, mempunyai pandangan-pandangan. Yang kedua, persepsi kita tentang penilaian mereka, tentang penilaian orang lain tentu terhadap kita. Maka di situ juga bagian dari teori sosialisasi. Dan yang terakhir, persepsi kita tentang penilaian-penilaian. Nah, ini tentu dalam sesuatu kita tentu juga mempunyai persepsi tentang penilaian-penilaian daripada sesuatu itu sendiri. Sebagaimana dikenalkan oleh banyak tokoh sosiologi bahwa sosialisasi itu adalah teori sosialisasi itu adalah teori peranan. Maka di dalam bersosialisasi dikenal istilah pengambilan peranan. Nah, pengambilan peranan di sini adalah proses di mana anggota baru masyarakat mempelajari peranan-peranan yang ada dalam masyarakat. Tentu ada banyak peranan dalam masyarakat yang tentu harus kita pelajari. Istilah orang Madura dalam bersosialisasi dengan masyarakat, di situ kita kenal ada istilahnya tatah, teteh, tukekera. Nah, di situ tatah itu ya belajar mengenal daripada peranan-peranan yang ada dalam masyarakat. Nah, teteh itu hati-hati karena di situ juga banyak persepsi-persepsi, nanti akan banyak penilaian-penilaian. Maka dari itu bagaimana kita bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat, maka tentu juga kita di situ harus hati-hati. Dan yang ketiga adalah tukekera. Tukekera ini lebih dalam lagi bagaimana kita dalam mengambil sikap. Harus juga lebih hati-hati karena apa yang kita lihat tentu kadang berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi. Maka di situ harus ada istilahnya tukekera. Baiklah, dalam tahapan pengambilan peranan ini tentu ada 3 tahapan yang dikenalkan oleh salah satu tokoh sosiologi di sini, Georg Herbert Mead, mengenalkan 3 tahapan. Yang pertama adalah play stage. Tahapan ini adalah tahapan di mana anak baru masyarakat mempelajari peranan-peranan yang ada dalam masyarakat. Yang kedua adalah game stick. Apa itu game stick? Game stick itu adalah tahapan di mana anak telah mengetahui peranan yang harus dijalankan oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah tahapan generalized order. Tahapan ini adalah tahapan di mana anak itu memilih peranan yang ia kehendaki sehingga ia memiliki jati diri.
Di dalam tahapan-tahapan tersebut di atas, dari 3 tahapan itu tentu ada orang-orang penting di dalamnya dalam proses sosialisasi yang dikenal dengan sebutan significant other. Dari tahapan-tahapan itu tentu ada orang-orang penting yang terlibat di dalamnya. Ada orang tua, ada guru, dan ada teman dekat, dan lain sebagainya. Tentu ada orang-orang penting di dalamnya dalam proses sosialisasi itu. Selanjutnya, sebagai catatan, tentu seseorang yang tidak mengalami sosialisasi tidak akan dapat berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, tidak ada seorang manusia pun yang tidak melakukan proses sosialisasi di dalam hidupnya. Tentu dia akan mengalami proses itu. Proses di mana dia bersosialisasi dengan orang lain. Karena manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial, bukan individu. Yang ketiga, apabila ada manusia yang tidak bergaul, berkumpul dengan masyarakat lain, itu merupakan kasus khusus. Maka di situ perlu diteliti. Ada seorang yang katakanlah sulit bergaul atau berkumpul dengan bersosialisasi dengan orang lain, maka itu adalah satu kasus khusus. Tentu juga di situ harus diteliti. Yang keempat, sosialisasi dapat berjalan dengan lancar, teratur, intensif bila mana masyarakat mempunyai lembaga-lembaga yang mendapat tugas khusus, yang mana lembaga-lembaga tersebut dinamakan social institution, seperti halnya lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lembaga-lembaga lainnya yang tentu di dalamnya melibatkan banyak orang, banyak kelompok di dalamnya. Maka dengan secara otomatis di situ kita akan berinteraksi dengan orang lain, akan bersosialisasi dengan orang lain, akan ada banyak peranan di situ yang akan kita jumpai. Nah, maka dari itu sosialisasi itu dapat berjalan dengan lancar apabila ada lembaga-lembaga yang istilahnya mendapatkan tugas khusus sebagai social institution. Kemudian apa saja tujuan daripada sosialisasi? Tujuan daripada sosialisasi yang pertama adalah membekali seseorang dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam hidupnya. Jadi sangat penting kita mengetahui tujuan daripada sosialisasi ini, karena di dalam sosialisasi itu sendiri dapat membekali seseorang keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan tentunya dalam kehidupannya. Lanjutnya yang kedua adalah mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi, seperti halnya dalam membaca, menulis, dan berbicara, termasuk juga bercerita dan lain sebagainya. Itu akan banyak kemampuan-kemampuan yang dapat kita kembangkan di dalam kita bersosialisasi dengan masyarakat. Yang ketiga, tujuan daripada sosialisasi adalah membiasakan diri dengan nilai-nilai kepercayaan pokok yang ada di
dalam masyarakat. Itu ini juga cukup jelas bagaimana kita membiasakan diri dengan nilai-nilai kepercayaan ya pokok yang ada di dalam masyarakat, bahwa masyarakat itu mempunyai tentu nilai-nilai, katakanlah nilai-nilai tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat itu tentu kita harus memperhatikan nilai-nilai tersebut. Kalau menurut nilai-nilai tradisi masyarakat setempat tidak baik, tentu juga kita harus menjaga nilai itu. Bagaimana jangan sampai kita melakukan hal yang dianggap oleh masyarakat itu tidak baik. Itu salah satu di antara tujuan daripada sosialisasi. Jadi membiasakan kita dengan nilai-nilai kepercayaan yang ada dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Yang saya hormati dosen pengempu mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam, Dr. Zainal Arifin MPDI. Pada kesempatan kali ini saya atas nama Muhammad Badri akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam yang mana dalam Sosiologi Pendidikan Islam pentingnya sosialisasi. Sosialisasi berlangsung seumur hidup manusia selama masih mau dan mampu meningkatkan kemampuannya, sehingga dapat dikatakan sebagai never ending studies, sebab perubahan selalu terjadi dalam masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, kita harus selalu belajar dari perubahan tersebut. Tipe sosialisasi formal. Sosialisasi melalui lembaga yang berwenang seperti pendidikan di sekolah. Informal, sosialisasi yang terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan seperti teman, sahabat, sesama anggota, dan lain-lainnya. Sosialisasi dibedakan menjadi dua. Satu, primer, sosialisasi paling dini yang diterima individu dari lingkungan hidupnya. Dua, sekunder, sosialisasi lanjutan dari sosialisasi primer. Agen sosialisasi pertama, keluarga, terdiri dari atas orang tua dan saudara, kerabat dan bukan kerabat, contoh baby sister, driver, security, dan lain-lainnya. Peran orang tua sangat penting pada tahap awal ini,
Kemampuan-kemampuan tertentu hanya dapat diajarkan pada periode tertentu. Terkadang terjadi pula KDRT. 2 teman. Tetangga teman sekolah berinteraksi dengan teman sederajat mulai mempelajari kemampuan baru melalui belajar nilai-nilai keadilan. Agen sosialisasi sekolah, pendidikan formal yang mempersiapkan penguasaan peranan baru di kemudian hari. Selain membaca, menulis, berhitung, dipelajari pula tentang kemandirian. Prestasi universal, spesifikasi tanggung jawab. Media massa, pesan-pesan yang ditayangkan media dapat mengarah publik ke arah perilaku pro-sosial atau anti-sosial. Tayangan atau acara di layar kaca atau layar lebar dapat mempengaruhi penontonannya. Anak-anak menghabiskan waktunya lebih banyak di depan televisi ketimbang untuk belajar. Iklan yang ditayangkan di koran, tablet, dan televisi mempunyai potensi untuk memicu perubahan pola konsumsi di gaya hidup. Dari pemaparan barusan di atas dapat saya simpulkan, dalam pergaulan hidup, manusia tidak lepas dari penilaian orang lain. Banyak orang mengartikan sikap dan tingkah laku seseorang sebagai kepribadian atau personality. Sebenarnya, setiap orang mempunyai kepribadian, hanya saja pribadi yang satu berbeda dengan pribadi yang lain. Proses sosialisasi berperan dalam menentukan kepribadian seseorang. Jika proses sosialisasi sejak awal sudah berjalan baik, akan menghasilkan kepribadian yang baik pula. Sebaliknya, jika sosialisasi berjalan kurang sempurna, besar kemungkinan akan menghasilkan pribadi yang tidak baik, seperti pemurung, kurang percaya diri, penakut, nakal, dan lain sebagainya. Demikian atas pemaparan saya di depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 11 atas nama Supriyadi dan Muhammad Badri. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama dan yang utama kepada dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam yang mulia Bapak Dr. Zainal Arifin MPDI, dan juga kepada yang tak terlupakan teman-teman program Pasca Sarjana tanpa terkecuali. Sekian, semoga bermanfaat. Hadanallahu iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.